nggak sih? Kamu merasa hampa, capek, atau sedih? Tanpa tahu alasannya, mungkin ada kebiasaan kecil yang selama ini kamu anggap sepele, padahal diam-diam sedang menggerogoti kesehatan mentalmu. Di video ini, kita akan bahas 5 kebiasaan yang merusak mental. Plus cara sederhana untuk mulai memperbaikinya. Stay sampai akhir, karena di poin kelima, banyak orang melakukannya tanpa sadar, dan ini paling berbahaya. Kebiasaan pertama, membandingkan diri terus-menerus. Kita semua pernah membandingkan diri dengan orang lain. Tapi saat itu jati kebiasaan, kamu mulai kehilangan rasa syukur dan menghancurkan kepercayaan dirimu sendiri. Media sosial bikin semua orang tampak sempurna. Tapi ingat, kamu hanya melihat highlight, bukan realita. Tapi kalau kamu terus merasa tidak cukup, itu tanda kamu butuh mengubah cara berpikir. Sekarang, yuk masuk ke kebiasaan kedua yang lebih diam-diam, tapi bisa meledak sewaktu-waktu. Kebiasaan kedua, memendam emosi. Kita diajari untuk kuat, untuk enggak mengeluh. Tapi kekuatan sejati bukan soal memendam, tapi soal berani merasakan. Emosi yang ditekan terlalu lama akan mencari jalan keluar, entah lewat ledakan amarah, rasa putus asa, atau bahkan penyakit fisik. Kalau kamu merasa sering meledak tiba-tiba, bisa jadi itu akibat terlalu sering menahan. Sekarang, kita masuk ke kebiasaan yang paling sering bikin kita overthinking. Kebiasaan selanjutnya, sering menyalahkan diri sendiri. Semua orang pernah gagal, tapi kalau kamu selalu menyalahkan diri, kamu bukan belajar, kamu justru menyiksa diri sendiri. Self-talk negatif ini bisa jadi kebiasaan sejak kecil, dan tanpa sadar kita terus membawanya hingga dewasa. Apa kamu sering mengkritik diri sendiri lebih keras dari orang lain? Kalau iya, hati-hati. Sekarang, kita bahas kebiasaan keempat yang sering dianggap bukan urusan mental, padahal dampaknya besar. Keempat, mengabaikan kesehatan fisik. Banyak orang berpikir mental health hanya soal pikiran. Padahal, badan yang capek, pikiran yang rentan. Kurang tidur bisa membuat otakmu lebih sensitif terhadap stres. Makanan buruk bisa menurunkan mood. Olahraga, itu bukan cuma untuk bentuk tubuh, tapi juga untuk ketenangan pikiran. Mulai dari tidur cukup dan minum air putih bisa jadi titik balik yang besar. Dan sekarang, kita masuk ke kebiasaan terakhir. Ini yang paling banyak dilakukan, paling sulit dihentikan, dan paling merusak. Kebiasaan terakhir, selalu berusaha menyenangkan orang lain. Kamu ingin semua orang senang, itu mulia, tapi tidak realistis. Setiap kali kamu bilang iya untuk orang lain, kamu mungkin sedang bilang tidak untuk dirimu sendiri. People pleasing akan membuatmu kelelahan emosional dan kehilangan jati diri. Mulailah dengan satu hal kecil. Belajar berkata tidak, bukan karena kamu egois, tapi karena kamu juga penting. Dari semua kebiasaan tadi, mana yang paling sering kamu lakukan? Berani mengubahnya adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke orang yang kamu sayang. Karena bisa jadi, mereka juga sedang berjuang diam-diam.